Ya, selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita udah mulai tua, jadi usinda, usia indah. Cia. Kita bersyukur sama Tuhan sampai hari ini kita dibangunkan tiap pagi. Kita diberi kesehatan, puji Tuhan. Kita sekarang berkumpul di dalam Zoom ini untuk mendengar firman Tuhan dan untuk memuji juga nama Tuhan. Persekutuan kita dinamakan Usinda. Temanya keluarga yang dipulihkan Allah hari ini ya, tema hari ini. Dari Markus 10 ayat 46, 46 sampai 52. Dilayani oleh saudara Abdi Sabda Winedar. Semua udah kenal ya sama saudara Abdi. Pengiring pujian Ibu Vera dan Bapak Yohanes. Udah kenal juga sama Vera dan Yohanes, suaranya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tata tertib, tata tertib selama berlangsungnya acara online ini diharap semua suaranya dimatiin dulu ya supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. Ketika ada interaksi MC dan peserta, peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar atau video. Nanti host yang akan menghidupkan suaranya. Terima kasih. Terus video juga, kalau waktunya foto bersama, jangan lupa diaktifkan supaya wajahnya, meskipun udah mulai tua, udah mulai ada keriput-keriput, tapi nggak apa-apa. Tambah cantik keriputnya, itu pemberian Tuhan. Semua juga dikasih rata. Jadi nggak perlu minder ya. Kalau udah tua, tambah jagoan, jago tua. Terima kasih. Persekutuan online usia indah ini kita bersekutu dan mau mulai eh, kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita semua dalam keluarganya Tuhan. Ya, kita mulai nyanyi ya. Semua ikut ya. Ayo Vera. Mari opa-opa semua kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan ya opa-opa di rumah. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersukacita. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak sudah memimpin dan memelihara kami dalam kasih Bapa. Kami semua bahagia, kami semua sehat, kami semua merasa dicintai dan saling mencintai. Keluarga kami
adalah keluarga GKI Samanhudi yang selalu dipimpin dan dipelihara oleh Allah Bapa. Bapak, kiranya kami anak-anakmu yang sering kali berbuat salah, sering kali berbuat dosa. Ampuni kami sekalian ya Bapa. Kiranya Engkau dapat mengampuni kami dan melupakan segala dosa kami. Karena kami dikasihi sebagai anak-Mu. Tuhan Yesus Maha Pengasih, Maha Pengampun. Oleh sebab itu kami hari ini mau pula saling mengasihi di dalam kekeluargaan yang terpelihara. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah mengirim saudara Abdi untuk dapat memberi firman agar kami dapat saling mengasihi sebagai keluarga Tuhan. Juga kami akan memelihara kasih itu ya Bapak, agar keluarga kami dapat selalu bahagia, agar keluarga kami selalu dapat saling mengampuni dan diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami ini dari awal sampai akhir. Kiranya Bapak dapat memimpin semuanya. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjut ya. Kita nyanyikan berbahagia tiap keluar rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Jadi kalau ada tamu, tamunya Tuhan Yesus itu ya. Maka di, di mana hati girang menyambutmu. Kalau datang tamu girang dong ya. Bukannya sedih, bukannya marah-marah. Nggak ada acara marah-marah ya. Semuanya gembira, bahagia. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Berbahagia tiap rumah tangga dari KJ 318. Ayo Cici Vera, Koko Yohanes. Mari kita memuji Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang datang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan acara mereka. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menantikan kamu dan taat akan Tuhan yang mengampuni. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta teguh mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, hidupkan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Ya, silakan Saudara Abdi untuk renungannya. Iya, baik. Selamat pagi, Oma Opa semuanya yang ganteng, yang cantik semuanya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur atas rahmat dan juga cinta kasih-Mu yang senantiasa bersama dengan kami ketika kemarin kami beristirahat dan juga pagi ini kami bersama berkumpul di dalam room Zoom ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu serta kami pun rindu untuk disapa oleh firman-Mu.
Kiranya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Roh-Mu yang kudus dapat memampukan setiap kami untuk mengerti firman-Mu, dan juga firman-Mu dan juga Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Layakanlah kami ya Tuhan, ajarilah kami, tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah langkah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, kita akan membaca bersama-sama dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan yang ke-52. Kita akan membacanya di layar kita masing-masing ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, eh, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Opa oma yang terkasih, sekarang saya mau bertanya. Di sini tentunya setiap kita pernah ya ngerasain namanya sakit gigi. Nah, sakit gigi itu kalau lobangnya kecil aja. Kalau dibiarin ya, ngebayangin. Susah makannya. Lobang yang kecil aja bisa membuat kita ngerasa apa? Nyeri. Udah gitu ya namanya kalau udah sakit gigi biasanya sakitnya sampai kemana? Wah, sampai ke ubun-ubun biasanya. Itu mah udah mah sakit, susah tidur, pipinya jadi makin cabi ya, jadi makin besar. Pokoknya sangat menderita. Jadi kalau dari penyakit sakit gigi, Bapak Ibu Saudara, lobang yang kecil aja sekalipun bisa membuat dampak yang besar. Lobang yang kecil sekalipun bisa membuat aktivitas kita sehari-harinya jadi makin berkurang, makin terhambat. Lobang yang kecil dari sakit gigi membuat orang jadi apa? Jadi susah makan. Jadi bisa ngebayangin ya, lobang yang kecil aja dampaknya bisa besar. Lobang yang kecil aja dampaknya bisa menghambat segala kegiatan kita sehari-harinya. Nah, kalau misalnya lobang yang kecil ini, Bapak Ibu, kalau diandaikan dengan permasalahan di dalam keluarga, kan juga sama. Lobang yang kecil ini bisa kita anggap sebagai permasalahan atau perselisihan yang kita hadapi dalam keluarga kita masing-masing. Nah, permasalahan ini bisa ibarat seperti bom waktu. Nah, bom waktu ini kan ada waktunya gitu ya. Suatu saat dia akan meledak. Suatu permasalahan di dalam keluarga kita masing-masing bisa menimbulkan keretakan dan juga luka. Nah, biasanya gara-gara apa sih?
Kalau misalnya lubang yang kecil tadi, kita andaikan permasalahan kecil tadi, ya mungkin masalahnya simple. Seperti kalau misalnya marah kita simpen lah. Udahlah, pokoknya aku nggak mau berantem, aku simpen masalahnya. Tapi kita tidak bisa mengolah perasaan marah itu dengan baik. Atau misalnya lubang kecil tadi yang bikin permasalahan itu seperti egois dan tidak peduli. Mungkin sekali-kali gitu ya. Jarang-jarang, tapi kita seringkali menunjukkan rasa egois. Pokoknya yang penting aku didengar. Pokoknya yang penting aku maunya begini. Pokoknya yang penting aku maunya begitu. Sehingga nggak peduli dengan sesamanya. Nggak peduli dengan suaminya. Nggak peduli dengan istrinya. Nggak peduli dengan anak mantunya. Sekali-kali sih, gitu ya. Tapi permasalahan yang kecil tadi, jika disimpan, suatu waktu akan meledak, gitu ya. Lalu juga biasanya keretakan dan luka dalam keluarga biasanya juga ada karena memaksakan kehendak sendiri. Yang penting aku didengar, pokoknya mirip seperti egois tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya mirip ya. Bagaimana penyakit sakit gigi tadi, lubang yang kecil namun impactnya bisa besar. Keretakan dalam keluarga dan juga luka dalam keluarga juga sama. Biasanya karena sikap egois kita, sikap kita yang tidak mau peduli dengan sesama, sikap kita yang mau mementingkan kepentingan kita sendiri, membuat keretakan dan juga bom waktu di waktu yang akan datang. Justru yang rugi, siapa sih? Siapa yang jadi korbannya nanti? Tentunya siapapun bisa menjadi korbannya. Bisa nanti kita menyimpan dendam terhadap anak kita. Bisa mungkin nanti anak kita menyimpan dendam terhadap diri kita. Mungkin bisa nanti mantu kita atau orang lain di dalam keluarga kita menjadi berselisih. Bom waktu yang disimpan tadi, rasa egois tadi, rasa menyimpan emosi yang tidak diluapkan dan diolah secara baik, nanti akan justru buruk akibatnya di waktu yang akan datang. Semua orang bisa merasakan akibatnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah keluarga yang dipulihkan Allah. Kita bersama-sama mau belajar dan juga melihat dari salah satu tokoh di Alkitab dalam kitab Markus pasal yang ke-10 tadi soal Bartimeus ya. Bagaimana Bartimeus mengalami pemulihan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Bartimeus ini mengalami perjumpaan yang berarti dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan Bartimeus ini menurut sumber yang saya baca dia itu sudah buta dari ia lahir. Jadi bayangkan ya, butanya ini benar-benar sudah tidak bisa melihat semenjak dia lahir, dia bertumbuh sampai dengan dewasa, dia tidak bisa melihat dengan baik. Lalu Bartimeus mendengar, katanya begitu ya, ada Yesus dari Nazaret nih datang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan teks yang lain, Bartimeus ini sangat aktif. Dia langsung memanggil, lalu dia langsung berteriak, Yesus anak Daud, gitu ya. Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-47, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, gitu ya. Ada juga sih tokoh yang orang buta yang disembuhkan dalam kitab Markus pasal yang ke-8, dia lebih pasif, ya. Dia nggak berteriak-teriak, tapi kalau Bartimeus beda dia. Dia berseru, dia memanggil nama Yesus, dia betul-betul menyerukan nama Yesus untuk mengasihani si Bartimeus. Sehingga ketika Bartimeus meneriakkan itu banyak orang yang merasa canggung. Banyak orang yang merasa, aduh, jangan mengganggu gitu ya. Justru tadi dikatakan banyak ayat 48 dibilang bahwa banyak orang menegur supaya ia diam. Namun semakin keras justru ketika ditegur, justru Bartimeus makin keras dan memanggil-manggil Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Wah, gitu. Jadi kita dapat membayangkan ya situasi dan juga kondisinya bahwa Bartimeus ini betul-betul dia orangnya gigih banget. Dia memanggil-manggil nama Yesus gitu ya.
udah mah ditegur tapi dia nggak dengerin tegurannya. Yang penting dia mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yang penting dia mau bertemu, dia mau berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Sehingga Bartimeus yang sangat aktif ini, dia sangat berjuang untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Jadi kisah penyembuhan Bartimeus ini adalah orang yang sangat aktif untuk berjuang. Orang yang betul-betul berusaha. Orang yang betul-betul sangat mau bertemu untuk berjangkau dengan Sang Pemulih yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga ketika Bartimeus yang sudah berjuang, sudah memanggil-manggil menyerukan nama Yesus gitu ya. Kadang kan tentunya pada saat itu nama Yesus sudah mulai banyak dikenal orang ya. Nama Yesus itu sudah meluas. Bartimeus mendengar kesaksian-kesaksian dari Yesus orang Nazaret itu, dia juga mau untuk pulih dari penglihatannya. Dia mendengar bahwa banyak orang misalnya yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit kusta bisa sembuh. Dia juga mau untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dia juga mau untuk bisa melihat, dia merindukan hal tersebut. Dia merindukan untuk bisa pulih. Makanya kita bisa melihat kegigihannya ya, saudara-saudara. Dia berteriak, dia berseru, walaupun udah ditegur sama orang-orang di sekitar itu, dia tetap berteriak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang baik adalah ketika Yesus menotis. Yesus itu apa namanya? Dia itu mendengarkan kebutuhan Bartimeus. Pada saat itu Yesus datang, berhenti dan dia memanggil, udah dipanggil aja deh si Bartimeus gitu ya. Sehingga ketika Bartimeus menanggalkan jubahnya dan dia berdiri mendapatkan Yesus, Yesus bertanya secara pribadi nih, gitu ya. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu mau aku perbuat demi kamu gitu. Kira-kira bahasanya begitu. Si Bartimeus bilang, aku mau melihat supaya aku dapat melihat, tolong dong gitu ya. Akhirnya kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa imanmu telah menyelamatkan engkau? Karena si Bartimeus punya kepercayaan. Dia punya iman yang kuat. Dia yakin bahwa ketika ia datang kepada Yesus, segala penyakitnya bisa pulih. Penglihatannya yang tadinya rabun bisa dipulihkan. Dia memiliki keyakinan, dia memiliki kepercayaan kepada Yesus bahwa Yesuslah yang dapat menyembuhkan, Yesuslah yang dapat memulihkan, Yesuslah yang dapat membuat Bartimeus menjadi melihat. Imannya itu juga disertakan oleh keaktifannya dia yang terus berseru, terus mencari Yesus. Jadi iman yang gak cuman percaya aja, tetapi dia juga berusaha. Sehingga usahanya ini ternyata membuahkan hasil yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang mukjizat penyembuhan itu terjadi bukan hanya karena iman dan juga usaha aja. Kita harus ingat bahwa Bartimeus bisa sembuh juga karena inisiatif dari Yesus juga. Yesus yang peduli, Yesus yang mau menjangkau orang yang membutuhkan juga, gitu ya. Bagaimana Yesus menyadari bahwa ada banyak orang yang butuh penyembuhan. Yesus yang pada saat itu yang namanya dipanggil-panggil, ia mendengarkan keluhan setiap orang. Tetapi iman dan usahanya ini yang dilakukan oleh Bartimeus memang menunjukkan bahwa ia betul-betul mau sembuh. Tapi Yesus juga kita perlu ingat bahwa Yesus juga akan selalu berinisiatif, akan selalu datang kepada orang-orang yang membutuhkan, akan selalu datang kepada orang-orang yang sakit. Sehingga ketika Bartimeus bisa melihat, Bartimeus telah pulih dari eh, penglihatannya, Bartimeus bisa dikatakan dia pulih secara holistik. Nah, holistik itu apa sih? Holistik itu adalah ketika fisiknya dia bisa melihat lagi, namun secara dalam hati dan spiritualitasnya dia juga turut dipulihkan. Jadi kalau namanya holistik itu berarti whole, artinya keseluruhan.
secara fisik dia sembuh, bisa melihat. Bartimeus secara spiritual juga disembuhkan. Dia menjadi punya harapan kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi semakin yakin akan imannya sehingga dikatakan tadi pada ayat 52, pada saat itu juga melihatlah dia lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Ketika Bartimeus disembuhkan, Bartimeus dipulihkan, dia nggak cuman hatinya aja, nggak cuman matanya aja yang bisa melihat, namun hatinya juga dipulihkan sehingga ia mau menjadi murid Yesus, ia mau mengikuti Yesus dalam setiap perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bartimeus ini mengalami pertobatan, mengalami harapan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, jadi pemulihan ini dapat terjadi jika kita melihat usaha Bartimeus ya. Ia sangat gigih, ia mau berjuang untuk memperjuangkan imannya dan juga secara aktif untuk mencari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan tema kita, keluarga yang pulih. Lalu bagaimana dengan keluarga kita yang pulih? Nah, tentunya di dalam kisah Bartimeus yang memperjuangkan imannya, demikian juga dengan keluarga kita. Setiap kita akan bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga kita jika kita mengusahakan iman, jika kita sungguh aktif untuk mencari Tuhan supaya merasakan pemulihan. Namun kita layaknya meniru seperti yang dilakukan oleh Bartimeus. Kita membuka kuping selebar-lebarnya untuk mendengarkan sesama. Bartimeus ketika mendengar Yesus datang gitu ya, dia sangat aktif. Dia mendengar terlebih dahulu. Ketika Yesus datang, demikian juga perlu kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing. Terkadang ya kita di dalam keluarga kita kan lebih maunya kita yang didengar, lebih maunya kita ini pokoknya eh, keinginan kita yang diturutin, tapi kita kurang membuka telinga kita. Nah, Bapak Ibu, ada kisah menarik ketika kita melihat muka atau kepala manusia. Nah, yang paling atas kan kepala, rambut, kepala. Terus yang paling atas lagi, habis rambut kepala adalah mata yang melihat. Habis mata yang melihat, kuping dulu nih. Mulutnya yang sisanya paling bawah. Kan nggak ada yang mulutnya di jidat ya, Bapak Ibu ya. Mulutnya di bawah semua. Nah, itu kan berarti jika ada sesuatu, kita harus melihat dulu. Ketika melihat, kita mendengar dulu. Bukan langsung ngomong komentar-komentar. Tetapi kita harus melihat dulu, lalu mendengarkan sesama kita. Nah, demikian juga layaknya Bartimeus yang matanya pada saat itu tidak bisa melihat. Dia mendengar dengan cerdik. Dia mendengar dahulu kedatangan Yesus, sehingga iman yang dia miliki bisa diaktifkan dengan niat dan juga dia mencari Yesus karena keyakinannya. Nah, kalau misalnya kita sudah membuka kuping kita untuk mendengarkan sesama, memahami sesama, kita juga diajak untuk membuka tangan yang selebar-lebarnya. Membuka tangan dalam arti apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya tolong untuk sesama saya, khususnya di keluarga. Nah, kalau keluarga saling tolong menolong kan sungguh indah gitu ya. Bukan tangannya ditutup terus menunjuk. Biasanya kan sukanya nyuruh-nyuruh gitu ya dalam keluarga. Kita kurang sekali dalam membuka tangan untuk menolong sesama, kurang kita melayani sesama, lebih seringnya kita menyuruh-nyuruh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita saling menolong sesama, tentunya orang lain juga akan merasakan cinta kasih yang kita berikan. Nah, keluarga yang pulih berarti adalah keluarga yang siap mendengar, siap membuka tangannya untuk menolong sesama. Nah, ketika kita sudah mendengar, kita sudah membuka tangan selebar-lebarnya, maka kita juga diajak untuk hidup di dalam iman, damai, dan penuh kasih. Bagaimana setiap keluarga yang indah,
keluarga yang diterima oleh Tuhan adalah keluarga yang turut hidup di dalam iman, keluarga yang menjaga kepercayaannya, keluarga yang menjaga keterikatannya kepada Tuhan. Lalu keluarga juga menghadirkan selalu damai di dalam setiap perkara, dalam setiap kesehariannya, di dalam hubungannya dengan anak, dalam hubungannya dengan sesama suami istri, hubungannya dengan anak mantu dan juga cucu. Keluarga harus hidup di dalam iman, keluarga harus hidup di dalam damai, dan tentunya yang penuh kasih. Tanpa kasih, saudara-saudara, setiap anggota keluarga hanya mementingkan diri sendiri. Tanpa kasih, saudara-saudara, setiap keluarga nggak akan pernah membuka kuping dan juga tangan untuk sesama. Hiduplah di dalam kasih, sehingga setiap keluarga niscaya pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Marilah kita belajar dari Bartimeus yang mengingatkan setiap kita bahwa ketika ia memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, ia juga mengusahakan supaya keluarganya bisa dipulihkan. Ia mengusahakan supaya matanya bisa dipulihkan. Nah, saudara-saudara, dari Bartimeus, marilah kita berusaha untuk turut berusaha memperjuangkan iman kita di hadapan Tuhan, supaya keluarga kita dapat dipulihkan, supaya keluarga kita bisa senantiasa hidup dalam damai dan cinta kasih. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita betul-betul merasakan keluarga yang dipulihkan, keluarga yang dijauhkan dari luka, dan juga dijauhkan dari keluarga yang bergumul. Nah, kira-kira saudara yang terkasih, firman Tuhan mau mengajak setiap kita untuk senantiasa hidup dalam cinta kasih dan hidup di dalam keluarga yang memohon kepada Tuhan untuk selalu dipulihkan. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Terima kasih Abdi. Ya, kita memohon pada Tuhan untuk dipulihkan keluarga kita ya. Keluarga hidup indah. eh, Sebagai pujian tanggapannya. Silakan Vera, Yohanes. Mari Bapak Ibu Oma Opa sekalian, kita naikkan pujian keluarga hidup indah. Tuhan pimpin langkah
buka videonya. Yuk. Ayo semua buka, ayo supaya bisa difoto. Ya. Udah buka semua. Ada yang Udah, belum? Siapa yang belum? pertama. Udahlah, yuk. Ayo, 1, satu. 2, 3. Udah? Ya. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Ada lagu Inilah Rumah Kami. Kami persembahkan pada Tuhan ya rumah kami. Rumah kami jadi bagus, jadi jelek nih. Bagus dong ya. Rumah kami yang senang, damai dan senang. Amin. Silakan Vera Yohanes. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Mari kita lanjut nyanyian yang keempat. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Silakan doa syafaatnya, Abdi. Ya, mari kita kembali bersatu di dalam doa, kita menaikkan syafaat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami bersatu hati di dalam doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersama ingin mendoakan sesama kami. Dengarkanlah setiap doa-doa dan juga pokok-pokok doa yang kami lantunkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan Ibu Syuli, Ibu Syane, Pak Yohan Pak Yohan Yahya, Bapak Felix, Ibu Diana, Pak Lukman, Pak Edi dan juga seluruh keluarga Pak Kelly. Kiranya di dalam kesehatan mereka Tuhan juga turut boleh memulihkan, Tuhan boleh turut hadir pada setiap mereka sehingga mereka yang sedang bergumul dalam kesehatannya Tuhan boleh turut hadir untuk memberikan berkat, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan pada setiap mereka. Kami juga tidak lupa mau mendoakan kepada pemulihan Ibu Oke Nio. Kami mau berdoa untuk pemulihan Pendeta Lili. Kami mau berdoa bagi Ibu Heni, bagi Ibu Heni Markus, Pak Odang, Pak Legowo, dan juga Ibu Limeli. Kiranya di dalam setiap proses pemulihannya, Tuhan juga boleh menyertainya. Mereka menanti kesembuhan. Kiranya Tuhan boleh lancarkan setiap penyembuhan, setiap obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan juga boleh memberkati dokter-dokter yang juga turut memberikan pengobatan bagi setiap mereka.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kesembuhan Ibu Lina Chandra yang tidak bisa berjalan karena pinggulnya yang sakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Ying yang pasca operasi gondok. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Sinta Juliati yang sedang dalam pemulihan setelah dirawat di rumah sakit. Kiranya ya Tuhan, kami menyadari bahwa setiap kami mengalami penuaan, setiap kami juga mengalami uh, kesakitan ya Tuhan, namun kami tidak lupa untuk datang kepadamu. Kiranya Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami, Tuhan yang sudah memberikan kehidupan pada setiap kami juga hadir pada saat kami usia senja. Kiranya Tuhan juga yang turut memberikan pemulihan, Tuhan juga yang turut menguatkan setiap kami, karena kami menjadi yakin dan percaya karena kekuatan serta penghiburan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi setiap keluarga opa oma yang sedang dalam masa kesulitan ataupun pergumulan dalam masalah ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam masalah usaha dan juga di dalam masa keluarga kami, terkhususnya pada masa di bulan ini kami juga merayakan bulan keluarga ya Tuhan. Kiranya setiap keluarga yang sedang dalam keretakan, setiap keluarga yang sedang mengalami luka, Tuhan juga boleh memulihkannya. Dari firman juga yang boleh kami dengar bersama tadi ya Tuhan, kami mau belajar seperti Bartimeus yang memiliki iman dan juga ia gigih dan juga berusaha untuk mencari Tuhan supaya Tuhan juga turut memulihkan setiap orang yang mencarimu. Supaya Tuhan juga boleh turut memulihkan setiap keluarga yang datang kepadamu. Sehingga kasih-Mu dan juga cinta-Mu boleh turut hadir bersama dengan setiap kami dan juga keluarga kami. Kami merasakan pemulihan yang datang daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, yang juga mengalami pergantian pemerintahan dari Pak Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Kiranya Tuhan boleh menyertai selalu, Tuhan boleh memberkati setiap keputusan dan juga kepemimpinan Presiden kami beserta jajarannya, sehingga juga bangsa kami, bangsa Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dan juga berkembang. Ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami naikkan Tuhan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam iman dan percaya kami, Tuhanlah Juru Selamat, Tuhanlah yang akan datang bersama-sama dengan cinta kasih-Nya untuk memulihkan dan juga memberikan berkat-Nya kepada setiap kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, udah selesai persekutuan online kita dan terima kasih untuk Saudara Abdi, terima kasih untuk Vera dan Yohanes, untuk semua pelayanannya dan terima kasih untuk firmannya. Terima kasih juga untuk Bu Ertin yang udah buatin PPT-nya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah ikut persekutuan ini. Terima kasih juga pada anakku Arman yang udah jadi host. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Pengumuman, lanjut. Pengumumannya persekutuan Usinda onsite tanggal 29 hari Selasa jam 10 pagi di gereja di aula ya. Senyum di tengah badai. Waduh, ada badai tapi masih bisa senyum ya. Dari Matius dan Mazmur. Matiusnya 7 ayat 7, pasal 7 ayat 24 sampai 27.
Mazmurnya 37 ayat 25 sampai 26. Pendetanya Emeritus Meita Sartika. Mita. Mita. Persekutuan Usinda onsite lagi hari Selasa tanggal 5. Udah ganti bulan Ibu Bapak. 5 November sekarang. Ah, tapi masih November, masih dibuntut tahun ya. Ntar terakhir Desember deket Natal dah. Eh, jam 10 bertumbuh, bertambah, mengasihi Allah. Ya, tiap hari kita bertumbuh, bertambah, mengasihi Allah. Peter Abednego yang bawain. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Terima kasih ya. Nanti jangan lupa datang ya. Persekutuan online lagi, Usinda. Hari Sabtu tanggal 23 November. Nah ini udah dekat Natal nih. 23 November jam 9. Kristus pengharapanku. Wahyu ini online ya, Bu Ertin ya. Zoom ya. Pendeta Emeritus Iwan Triwahyudi. Iya, ini sebulan lagi Natal dah. Jadi berarti ini kita 2 bulan lagi mau Natal ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Dah, terima kasih semuanya. Terima Makasih. kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Ya. Tapi Terima Sandria kasih Ibu Sandria juga. semua.